Fems, gimana kabar kalian di kampung halaman, Fems? Wah, pasti happy ya, karena udah 2 tahun nih nggak bisa mudik. Lebaran emang jadi momen yang tepat untuk kumpul sama keluarga. Apalagi buat kalian yang merantau ke ibu kota, iya kan? BTW, kalau kalian udah siap-siap balik ke ibu kota, jangan lupa bawa oleh-oleh ya. Terus, Joy juga dikirimin dong. Jangan lupa ya. Kalau bingung mau beli oleh-oleh apa, kita kasih nih rekomendasinya dari Tatar Sunda. Ada raos floss roll. Itu loh, kudapan berupa roti dengan taburan abon ayam yang berlimpah. Kudapan satu ini bisa kalian dapatkan di Desa Koncara, Purwakarta, Jawa Barat. Gak cuma bentuknya aja yang unik, roti abon khas Purwakarta ini punya rasa yang enak dengan tekstur yang lembut di lidah. Tambahan abon ayam di atasnya, wih, gurih-gurih nikmat. Ukurannya juga cukup besar loh. Makan satu aja, udah bisa bikin perut happy. Oleh-oleh itu apa ya? Setiap orang pasti nyari lah. Terus tipikal orang yang nyari oleh-oleh itu baik gitu ya. Ketika dia nyari oleh-oleh itu nggak akan cuma satu gitu. Dalam pembuatannya, mirip-mirip dengan adonan roti yang kita kenal, Fems. Tapi bedanya, terdapat bahan pelengkapnya, seperti wijen, irisan cabai merah, dan daun bawang. Aduk semua bahan sampai tercampur rata. Karena konsepnya masih sama dengan roti, harus ada garam dan ragi ya, Fems. Kalau udah tercampur rata, istirahatkan adonan selama 10 menit. Lalu, adonan roti dibentuk sesuai takaran. Pipikan dan bentuk adonan, Fems. Lalu, olesi telur. Taburi daun bawang, irisan cabai merah, dan wijen. Kalau sudah rapi, adonan siap nih untuk di-proofer. Fems, proofer adalah teknik fermentasi dalam membuat roti, agar roti lebih mengembang. Penyebabnya, karena ada tambahan ragi tadi. Nah, tinggal di oven deh, selama 15 menit dengan suhu mencapai 200 derajat Celcius. Kalau udah matang, Fems, angkat dan beri topping, Fems. Dalam sehari, usaha roti ini bisa menghasilkan 150 loyang roti. Satu loyang roti abon ini dihargai mulai dari Rp35.000 sampai dengan Rp70.000. Pokoknya tinggal sesuaikan aja nih dengan ukurannya. Olesi roti dengan mayones dulu, Fems. Lalu tambahkan abon ayam. Gulung dan potong menjadi beberapa bagian. Jangan lupa olesi kembali dengan mayones. Terakhir, tambahkan taburan abon ayam. Mantap! Roti abon ini tahan loh selama 3 hari dalam suhu ruangan. Tapi bisa tahan 7 hari kalau ditaruh di dalam kulkas. Wah, mantul nih! Lembut di dalam, tapi crunchy di luarnya. Wets, ini bukan iklan ya, Fems? Kudapan satu ini juga dijadikan oleh-oleh khas dari Bali. Pia ini juga memiliki 11 varian rasa. Misalnya coklat, keju, telur asin, bahkan terbul alias terang bulan. Iya, rasa terang bulan ini diadaptasi dari martabak manis, Fems. Salah satu toko yang menjual pia berada di Jalan Dwi Sri, Kecamatan Legian, Kute, Kabupaten Badung, Bali. Soal harga, pia ini dibanderol Rp60.000 sampai Rp120.000 per kotak. Oh iya, produksi pia ini dilakukan setiap hari, Fems. Kalau mau ngintip ke dapurnya, kalian bisa datang ke Gang Belibis, Denpasar Utara, Kota Denpasar. Di sini, 2.000 buah pia dibuat setiap hari loh. Terus, apa sih yang menjadi pembeda pia Uluwatu ini dengan pia lainnya? Kalau yang Uluwatu ini crunchy, tapi dia lebih soft. Jadi mungkin kalau anak-anak, orang tua, mungkin lebih suka yang kayak begitu. Adonan kulit pia ini berbeda loh, Fems, karena terdiri dari 2 lapis.
Bedanya, lapisan paling luar adonan diberikan minyak goreng agar teksturnya renyah di bagian luar. Kemudian, bentuk adonan pianya. Adonan kulit bagian luar dan dalam ditumpuk. Beri isiannya deh. Isian yang berbeda pada pia ini adalah rasa telur asin, fams. Lalu, balut dengan adonan pandan, keju, dan kacang kenari. Tutup rapat deh. Tinggal susun dan oles bagian permukaannya dengan kuning telur, fams. Lanjut, oven selama 45 menit dengan suhu mencapai 200 derajat Celcius. Agar hasilnya to the max, proses pengovenan ini dilakukan sebanyak 3 tahap. Emang agak ribet sih, tapi proses ini demi menciptakan rasa pia yang enak dan legit di lidah. Peminat pia ini gak cuma datang dari Indonesia aja, fams. Sejumlah negara juga menjadi konsumen setianya, seperti Hong Kong, Malaysia, dan Amerika. Wuhu! Ini sih jadinya pia go internasional, fams. Gak cuma alamnya aja yang kece badai, Bali juga dikenal sebagai surganya oleh-oleh, fams. Belum lengkap rasanya kalau ke Bali nggak mampir ke toko oleh-oleh Krishna Bali ini. Di balik nama besarnya, ada sosok pemiliknya yang menginspirasi loh. Kenalin, ini Gusti Ngurah Anom alias Ajik Krishna. Ajik dikenal sebagai pengusaha terkemuka. Ia berhasil mewujudkan mimpinya untuk membuka sejumlah pusat belanja oleh-oleh terbesar dan terlengkap di Bali, bahkan Asia Tenggara, fams. Oh my wow, emang sekeren itu sih. Kini, Ajik juga masuk dalam daftar Crazy Rich Bali, fams. Bayangin aja, Ajik kini tinggal di rumah mewah dan memiliki mobil dengan harga yang super fantastis. Keren deh. Tapi di balik kesuksesannya, berbagai rintangan harus ia lewati dengan mengejar mimpinya. Lahir dan besar di Kabupaten Buleleng, Ajik ternyata berasal dari keluarga yang kurang mampu, fams. Itu sebabnya Ajik hanya mengecap pendidikan sampai sekolah menengah pertama. Meski begitu, ia nggak patah arang. Ajik memutuskan untuk pergi merantau ke Denpasar, fams. Pelik kehidupan mulai dirasakannya. Ia bahkan sempat bekerja sebagai buruh harian demi mendapatkan uang. Karena keterbatasan biaya, akhirnya kita meninggalkan kampung halaman. Nah, sesampai di Denpasar kita merantau. Jadi tukang cuci mobil kurang lebih 2 tahun. Setelah 2 tahun kemudian kita berhenti melakukan aktivitas cuci mobil, kita kerja di konveksi. Dan pertama kali bekerja di konveksi, tidak pernah bekerja di tempat lain. Nah, setelah bekerja di konveksi, dari situlah dapat pengalaman. Dari situlah saya dapat ilmu. Setelah mendapatkan ilmu konveksi, Ajik memutuskan untuk membuka konveksi sendiri. Tentunya dengan modal seadanya dari gaji yang diperoleh selama bekerja di konveksi sebelumnya. Tahun 2008, bisnis konveksi Ajik menggaung, fams. Bisnis yang ditekuninya sukses di pasaran. Lambat laun, usaha konveksinya kian berkembang dan mendapat berbagai orderan dari pabrik, kantor, dan hotel. Berkat kerja kerasnya, pria kelahiran tahun 1975 ini membuka toko oleh-oleh khas Bali. Pertama kali berada di Jalan Nusa Indah, Denpasar. Awalnya sih, toko ini hanya menjual kaos cenderamata yang melibatkan para desainer terkemuka di Bali. Dalam waktu singkat, usahanya makin berkembang dan populer. Hebatnya lagi, Ajik Krishna terus berinovasi. Ia juga mengajak dan memberdayakan ribuan UMKM dalam menyalurkan produk mereka. Bahkan, Ajik juga memproduksi sendiri kue-kue khas Bali dengan melibatkan ribuan karyawannya, fams. Ya, kalau saya sendiri ya, sampai saat ini ya, saya lebih penting praktek daripada teori. Teori itu perlu, tapi jauh lebih penting praktek. Nah, di sini saya membawahi karyawan 2.500 karyawan, saya tidak pernah nyuruh-nyuruh karyawan. Karena saya turun langsung, dan setelah udah hasilnya sudah ada, saya baru serahkan ke karyawan untuk melanjutkan gitu. Sampai akhirnya, Ajik membuka 32 gerai toko oleh-oleh, fams. Kemudian, Ajik semakin mengembangkan sayapnya. Selain toko oleh-oleh, ia juga punya layanan wisata hiburan, water park, sampai 8 restoran, fams. Wih, keren! Hebatnya lagi, saat pandemi melanda dunia, Ajik nggak merumahkan karyawannya loh, fams. Ia rela menjual belasan mobil mewah miliknya demi mempertahankan karyawannya. Wah, harus ditiru nih sama para pengusaha Nusantara. Wits, Ajik juga punya tips nih agar bisa menjadi pengusaha sukses, fams. Buat anak muda dan anak milenial semuanya,
di saat sekarang apalagi pandemi harus berinovasi. Tuh, dengerin fams, tips pengusaha asal Bali nih. Intinya, setiap usaha gak ada yang mengkhianati hasil. Anak muda, teruslah berinovasi sampai sukses. Mantap! Ragam Indonesia, Indonesia mendunia. Wah. Wait, bukannya drama ya fams, tapi reaksi seperti ini memang sering terjadi buat kamu yang takut dengan ketinggian. Maklum deh, nyali siapa sih yang gak terusik saat melintas di atas ini? Apalagi ini jelas-jelas jembatan gantung terpanjang di Asia Tenggara dengan panjang 243 meter. Sementara ada juga nih yang kebal kayak si dedek gemes ini. Pusing, gemeteran, sampai merasa terombang-ambing menjadi wajar kalau udah di atas sini fams. Jembatan gantung ini memang jadi salah satu destinasi wisata unggulan di Sukabumi, Jawa Barat. Dikenal dengan nama Suspension Bridge atau Jembatan Gantung Situ Gunung. Letaknya ada di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Jembatan Situ Gunung ini hanya berjarak 3 jam berkendara dari Jakarta. Fams, sebelum menuju Jembatan Gantung, ada pertunjukan seni dan budaya Jawa Barat yang bisa kita nikmati di area panggung terbuka ini. Kalau mau ngeteh atau ngopi-ngopi cantik dulu juga bisa kok. Pengunjung yang datang bisa menikmati sajian snack and welcome drink yang sederhana tapi tetap asik. Oh iya fams, dengan harga tiket mulai dari puluhan ribu rupiah aja, kamu udah bisa menikmati sejuknya kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ini fams. Berada di ketinggian 850 meter di atas permukaan laut, jangan ragu lagi deh sama damainya suasana alam yang disuguhkan. Sebelum naik ke jembatan, kita wajib memakai peralatan penunjang keselamatan sebagai antisipasi keadaan darurat. Tapi tenang, dari segi kekuatan, jembatan gantung ini cukup safety untuk dilintasi. Desain konstruksi, peralatan, material, atau apapun penunjang jembatan, semua sesuai dengan standar yang bersertifikasi dari pemerintah. Katanya sih, jembatan ini mampu menahan beban hingga lebih dari 2 ton. Secara operasional, jembatan gantung Situ Gunung buka mulai pukul 6 pagi sampai jam 4 sore. Tapi kadang pada hari Jumat, Sabtu, Minggu, serta hari-hari khusus, kita juga berwisata hingga larut malam. Oh iya fams, dari bawah atau dasar menuju ke jembatan, ketinggiannya sekitar 121 meter. Sementara lebar jembatannya gak sampai 2 meter. Pembangunan jembatan ini dimulai pada bulan Juli 2017 lalu. Proses pengerjaannya dilakukan secara manual dengan melibatkan warga lokal dan tenaga ahli dari Bandung. Jembatan gantung Situ Gunung baru diresmikan pada tahun 2019 lalu. Oh iya fams, jembatan gantung Situ Gunung terhubung dengan sejumlah objek wisata alam di sekitarnya. Yang paling populer dan cukup mudah dijangkau adalah Curug Sawer. Dari jembatan menuju Curug Sawer, kita masih harus berjalan kaki sekitar 10-15 menit. Dari kejauhan, indahnya Curug Sawer terpampang dengan jelas. Derasnya suara gemuruh air yang jatuh ke bebatuan seperti irama yang bisa bikin tenang jiwa. Kalau lagi beruntung, sering juga loh muncul pelangi di sekitar air terjunnya. Fams, Curug Sawer memiliki ketinggian aliran air sekitar 35 meter. Memang sesuai namanya sih, curug artinya air terjun. Sedangkan sawer dalam bahasa masyarakat setempat bermakna tersebar atau terciprat-ciprat. Saking derasnya, cipratan air dari Curug Sawer bisa terbawa angin hingga menyebar kemana-mana. Istilahnya disebut nyawer. Fams, menurut cerita legendanya dulu, Curug Sawer menjadi tempat pelarian seekor gajah yang tertusuk peralatan tukang kayu pada kakinya. Saat berada di Curug Sawer inilah, kaki si gajah kemudian bisa sembuh terobati. Makanya, sebagian orang masih percaya kalau aliran air dari Curug Sawer ini punya khasiat mengobati dan bisa bikin awet muda. Tapi kalau bikin awet muda, bisa jadi sih fams. Namanya liburan, kan bikin jiwa raga jadi happy. Makanya, itu yang bikin kelihatan muda lagi. Ya udah, cus lah, kita ketemu di Sukabumi. Wah, udah 30 menit aja nih kita menemani kalian. Saatnya Joy Ricci undur diri ya. Jangan lupa saksikan terus Ragam Indonesia, karena Indonesia mendunia. Bye!